Shalom rekan-rekan, bersyukur banget ya hari ini kita boleh bersekutu meskipun dari rumah masing-masing. Untuk mengawali persekutuan kita hari ini, kita akan angkat satu pujian, Tiba Saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa terkasih, kami bersyukur karena kami masih boleh bersekutu meskipun dari rumah kami masing-masing. Tolong kami supaya sepanjang persekutuan kami ini, kami senantiasa mengalami Engkau. Demi putramu terkasih, dalam persekutuan dengan rohmu, kami berserah. Amin. Rekan-rekan, kita bakal lanjut angkat satu pujian lagi. Judulnya Bersuka dalam Tuhan.
selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi firman. Untuk mengantarkan firman ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama angkat satu pujian, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai
Anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan anak-anak kami datang menghadap Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Baik berkat kesehatan, kekuatan, keselamatan, terlebih semangat. Walaupun kami bersama-sama pada saat ini berada di dalam situasi masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali yang diterapkan oleh pemerintah mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ke depan, tidak mengurangi semangat anak-anak kami, semangat kami semua untuk bersama-sama bersekutu datang menghadap Tuhan. Dan jikalau bersama-sama kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan senantiasa hadir, Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami tidak hanya sekedar untuk mendengarkan firman itu, melainkan kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu juga Tuhan urapi, Tuhan sertai, sehingga apa yang akan disampaikan hanya benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14, yang demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang sempurna, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus,
yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah anak-anakku sekalian, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini kita berada dalam satu zaman atau satu era, yaitu era modern atau zaman modern. Era modern seperti sekarang ini sering disebut sebagai zaman yang serba praktis. Misalnya, ketika kita ingin makan mie rebus, ternyata sudah dijual di pasaran mie instan rebus yang bisa kita masak dengan cara yang praktis, yaitu cepat dan tidak membutuhkan waktu lama. Atau kalau misalnya kita ingin membeli suatu barang, kita mungkin tidak usah datang ke toko, tempat di mana barang itu dijual, melainkan kita bisa membeli secara daring atau secara online. Atau misalnya kita pengen mengambil uang di bank. Pada malam hari, bank sudah tutup, ternyata sudah disediakan apa yang dimaksud dengan anjungan tunai mandiri atau ATM. Atau ketika kalian kemarin menerima hasil laporan dari sekolah berkaitan dengan kenaikan kelas. Karena sekarang ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Bahkan mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli ke depan, ada kebijakan pemerintah yaitu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Berkerumun itu dilarang. Sehingga pada situasi pandemi COVID-19, orang tua bisa menerima hasil laporan dari sekolah berkaitan dengan kenaikan kelas melalui HP. Dikirimkan ke orang tua masing-masing. Ini adalah contoh-contoh bahwa itu dampak dari zaman yang serba praktis ini. Tentu zaman yang serba praktis ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya, kita bisa melaksanakan satu aktivitas dengan cepat, menghemat waktu, mungkin menghemat biaya. Tapi kelemahannya adalah dengan adanya teknologi mungkin berdampak pada karakter kita, berdampak pada perilaku kita, yaitu membuat orang menjadi manja, menjadi malas, tidak mau belajar, dan tidak mau bekerja. Nah, buat apa bekerja? Toh semua barang sudah disiapkan. Semua barang yang kita inginkan itu sudah ada. Buat apa kita bekerja? Toh orang tua kita mampu.
orang tua kita kaya untuk menyiapkan barang-barang itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa sesuatu yang ada pada saat ini adalah satu proses yang panjang, satu proses yang tidak mudah, penuh perjuangan, tantangan, cacian, bahkan penolakan. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diberi tema menjadi anak Allah yang berkarya. Menjadi anak Allah yang berkarya. Tema ini mengajak kepada kita agar supaya kita belajar bagaimana menghargai warisan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai berkat pemberian Allah dan memiliki tanggung jawab untuk karya orang lain sebagai ucapan syukur kita. Dan bacaan kita pada saat ini dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14 merupakan satu pujian yang dilakukan oleh Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Efesus. Pujian itu ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu pujian untuk menaikkan kepada Bapa, pujian kepada Yesus, dan pujian kepada Roh Kudus. Rasul Paulus menaikkan pujian kepada Bapa, Allah yang dikenal sebagai Bapa adalah sumber berkat yang telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Bapa yang telah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat. Bapa yang menentukan kita sebagai anak-anaknya. Dan Bapa menganugerahkan kita dengan anugerah yang mulia, yaitu pengampunan dosa. Bapa menyatakan kepada kita rahasia kehendaknya. Dan Bapalah yang mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Itu pujian yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Bapa yang ada di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, pujian kepada Yesus Kristus. Allah Bapa memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka tanpa relasi pribadi dengan Kristus, berkat-berkat yang diberikan Bapa kepada kita tidak bisa kita nikmati. Bapa memberkati kita di dalam Kristus. Bapa memilih kita di dalam Kristus. Bapa memberikan penebusan di dalam Kristus. Bapa mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Bahkan di dalam Yesus Kristus pun, etnik Yahudi dan non-Yahudi itu dipersatukan di dalam Allah, walaupun kedua etnik itu berbeda. Yang ketiga adalah pujian kepada Roh Kudus. Allah memberkati umatnya dengan berkat rohani. Artinya
berkat-berkat Roh Kudus diberikan Bapa karena kita adalah umat-Nya. Karena kita adalah anak-anak-Nya. Roh Kudus itu merupakan materai dari berkat-berkat yang ada. Roh Kudus adalah jaminan warisan kita. Karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus dan seterusnya boleh kita nikmati karena Roh Kudus memungkinkan kita masuk di dalam pengalaman rohani tersebut. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, bagaimana penerapan atau aplikasi di dalam kehidupan kita? Kalau Rasul Paulus di dalam suratnya menyampaikan pujian kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena Rasul Paulus menyadari bahwa karya Allah yang luar biasa itu memampukan dirinya untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Bahkan karya keselamatan yang kita terima dan dunia terima bukanlah sesuatu yang mudah. Tentu banyak cobaan, banyak rintangan, bahkan kematian sekalipun. Hal ini memberikan satu pembelajaran bagi kita semua supaya kita mampu memuliakan Allah melalui karya kita. Melalui pekerjaan apapun yang kita terima dengan penuh ucapan syukur. Anak-anakku sekalian mungkin berpikiran bahwa pada saat ini kita kan masih muda. Kita kan masih belia untuk menghasilkan sesuatu. Namun sekalipun kita masih belia, kita masih muda, kita tidak boleh kalah dengan mereka yang sudah dewasa. Melalui talenta yang sudah diberikan Allah kepada kita, kita bisa bagikan dan kita bisa manfaatkan untuk orang lain melalui karya kita. Misalnya dalam bentuk pelayanan di gereja, seperti pemandu lagu, pengiring pujian, atau tim multimedia. Pemimpin persekutuan di gereja. Atau bahkan karya-karya lain dimanapun kita ditempatkan. Termasuk di dalam kehidupan kalian di masyarakat kalian. Kita harus bisa memanfaatkan masa muda kita dengan baik dan menyadari bahwa kita itu punya potensi. Kita punya kemampuan. Marilah kita melatih diri dengan membekali berbagai kemampuan, menghindari ketergantungan terhadap teknologi dan perangkat yang memanjakan, dan kita manfaatkan kemajuan teknologi itu untuk membantu kita meraih mimpi-mimpi dan cita-cita kita.
Sama seperti ballpoint atau pulpen yang akan macet jikalau lama tidak digunakan untuk menulis, untuk menggambar, dan menghasilkan karya yang lain. Ia juga hanya menjadi beban yang semakin memberatkan jika hanya dipegang saja. Kalau alat tulis kalian di dalam satu grip, di sana ada pulpen, tidak kamu manfaatkan, macet. Akhirnya ini hanya akan membebani kalian. Karena pulpen ini hanya dipegang, tidak pernah dimanfaatkan, tidak pernah digunakan. Tentu sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, kita diajak untuk menghasilkan suatu karya besar. Oleh sebab itu, jangan mudah menyerah, tetap semangat. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan yang dibekali dengan talenta, apapun talenta yang kamu miliki, yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Jangan takut bekerja keras, jangan menyerah dengan sesuatu yang susah. Jangan lari dari perjuangan hidup yang menekan dan berat. Karena melalui hal-hal itulah kita dilatih untuk kuat. Tahan banting hingga saatnya nanti ketika kita bekerja, kita tidak terkejut dengan berbagai hal yang sukar. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini, anak-anakku sekalian, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Allah yang berkarya dengan memanfaatkan kemampuan kita untuk orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih, kembali kami datang menghadap Engkau. Kami bersyukur atas sapaan firman Tuhan yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Melalui firman ini ya Tuhan, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang patuh terhadap Tuhan, dan juga menjadi anak-anak Allah yang mampu berkarya di dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Semangat, kekuatan adalah berkat yang datang dari Tuhan. Walaupun kami masih dalam situasi masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali, tidak menyurutkan semangat kami untuk melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan anak-anak kami. Dan jikalau di dalam kami berdoa, terselip dosa kesalahan kami, Bapa berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan masuk ke sesi persembahan. Persembahan nanti mungkin bisa langsung diserahkan ke kantor gereja. Nah, untuk mengantarkan persembahan kita akan angkat satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu kita sampai di ujung persekutuan kita hari ini. Untuk menutup persekutuan kita hari ini, mari kita berdoa. Mari saya antar. Bapa terkasih, kami bersyukur atas rezeki yang senantiasa Engkau limpahkan dan atas kesempatan untuk mempersembahkan kepada Engkau sedikit dari rezeki yang telah kami terima. Kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan kami beserta persembahan kami demi karya dan kemuliaan-Mu. Jika sejenak kami akan undur dari persekutuan ini, kiranya Engkau senantiasa membimbing kami dan menolong kami untuk senantiasa mengalami Engkau. Demi Putra-Mu terkasih, dalam persekutuan dengan Roh-Mu kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan, terima kasih karena sudah bergabung. Jangan lupa pekan depan bergabung kembali. Kiranya Tuhan senantiasa beserta kita. Amin.